Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandira dengan NIM 243-657-2010-06 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program yaitu sistem pendukung keputusan menggunakan metode Simple Additive Writing atau yang biasa disingkat SAW menggunakan bahasa pemrograman PHP. Program ini saya bangun menggunakan 3 file utama yaitu index PHP sebagai halaman input, kemudian ada proses PHP sebagai engine perhitungan, dan style CSS untuk tampilan visual. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama saya jelaskan itu adalah index PHP. Yang dimana indeks PHP ini adalah halaman utama aplikasi yang berfungsi sebagai termuka input data. Halaman ini membuat form yang memungkinkan pengguna memasukkan data kriteria dan data mahasiswa secara dinamis sebelum dilakukan perhitungan SAW. Yang pertama itu ada struktur form pengiriman data, yang dimana menggunakan metode post untuk mengirimkan data ke file proses PHP. Di dalamnya terdapat 2 tabel, yaitu tabel kriteria ini dan tabel mahasiswa ini. Selanjutnya itu ada function tambah kriteria, yang dimana berfungsi menambahkan baris baru pada tabel kriteria. Setiap baris berisi 3 elemen input, nama kriteria, bobot atau angka desimal, dan jenis kriteria, antara benefit atau cost. Selanjutnya itu ada function hapus kriteria yang berfungsi menghapus baris terakhir tabel kriteria. Selanjutnya itu ada function update, yang ini, yang dimana itu berfungsi memperbarui baris header tabel mahasiswa setiap kali ada perubahan tabel kriteria, baik saat kriteria ditambah, dihapus, maupun saat namanya diketik oleh pengguna. Selanjutnya itu ada function lanjut mahasiswa, yang dimana ini berfungsi untuk pemanggilan saat pengguna mengklik tombol lanjut ke data mahasiswa. Fungsi ini melakukan validasi terlebih dahulu, kemudian mengatur tampilan elemen di halaman pengguna, manipulasi properti style display di sini. Selanjutnya itu ada function tambah mahasiswa dan hapus mahasiswa, yang dimana itu fungsi dari tambah mahasiswa menambahkan baris baru pada tabel mahasiswa. Jumlah kolom nilai yang dibuat secara otomatis menyesuaikan dengan jumlah kriteria yang telah diinput, sehingga setiap mahasiswa memiliki kolom input sebanyak jumlah kriteria. Selanjutnya itu ada window online sama dengan function ini, merupakan saat halaman pertama kali dimuat di browser atau dibuka di browser itu, fungsi Windows Upload secara otomatis menambahkan 5 baris kriteria dan 5 baris mahasiswa sebagai data awal. Oke, baik, itulah tadi penjelasan mengenai indeks PHP. Selanjutnya kita akan membahas proses PHP. Nah, file proses PHP ini adalah inti dari sistem. File ini menerima data dari form, melakukan seluruh perhitungan metode SAW mulai dari normalisasi matriks hingga perankingan, kemudian menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel yang terstruktur dan mudah dibaca. Yang pertama itu penerimaan data post dan restrukturisasi array ini, yang dimana data kriteria, bobot, jenis, nama, dan nilai diterima dari form melalui variabel super global post ini dengan tipe nama kriteria, bobot, jenis, nama. Karena semua nilai mahasiswa dikirim dalam satu array linear nilai ini, data perlu diubah menjadi struktur 2 dimensi menggunakan nested loop. Atau nested loop itu seperti perulangan. Kemudian itu ada
mencari nilai maksimum dan minimum per kriteria dengan cara menggunakan max dan min. Ini untuk melakukan normalisasi SOW ini, program membutuhkan nilai maksimum untuk kriteria jenis benefit dan nilai minimum untuk kriteria jenis cost. Jadi kalau misalnya benefit menggunakan max dan min itu untuk cost. Selanjutnya itu normalisasi matriks keputusan. Nah, ini adalah tahap inti perhitungan SOW. Setiap nilai pada matriks keputusan dinormalisasikan berdasarkan jenis kriterianya. Untuk kriteria benefit, nilai dibagi dengan nilai maksimum kolom tersebut. Untuk kriteria cost, nilai minimum kolom dibagi dengan nilai yang bersangkutan. Nah, misalnya ini ada rumusnya benefit, yang dimana itu nilai dibagi dengan nilai maksimum kolom tersebut. Kemudian itu ada cons, yang dimana nilai minimum kolom dibagi dengan nilai yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada perhitungan nilai akhir V dan perankingan. Nah, di sini yang dimana nilai akhir setiap mahasiswa dihitung dengan mengalihkan setiap nilai normalisasi dengan bobot kriteria yang bersesuaian dengan rumus ini disebut sebagai nilai preferensi V dalam metode SOW. Selanjutnya itu ada penentuan pemenang atau penerima beasiswa. Di sini ditentukan di mana pemenang K sama dengan hasil nama mahasiswa terbaik, rumus nilai tertinggi, current hasil nilai SOW tertinggi. Selanjutnya itu tampilan hasil output perhitungan SOW ranking nama dan nilai akhir SOW itu menggunakan kode ini dengan nilai angka yang desimalnya itu menggunakan 6 angka di belakang koma. Ini ada tombol button untuk mengklik kembali ke halaman indeks. Baik, sekarang kita masuk di style CSS. Nah, di style CSS ini saya menggunakan selektor ID dan class, yang dimana selektor class itu ini container dan selektor body ini merupakan selektor ID. Nih, ada beberapa. Untuk ini stylenya tuh digunakan untuk tampilan visual, mengatur tampilan visual warna dan juga lebar gitu. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari setiap bagian kode program kita. Sekarang kita akan beralih ke tampilan halaman websitenya secara langsung agar kita bisa melihat bagaimana program ini berjalan dari sisi pengguna. Silakan perhatikan tampilan berikut ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita akan menginputkan nama kriteria, kemudian itu bobot dan juga jenis apa, benefit kah atau cons. Di sini tuh saya mengambil contoh studi kasusnya adalah kayak perankingan penerimaan beasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, yang dimana ada 5 kriteria yang saya gunakan. Yang pertama itu IPK, yang kedua itu penghasilan orang tua, dan yang ketiga itu adalah prestasi, yang keempat jumlah dan yang kelima itu adalah jarak tempuh ke kampus. Nah, kilometer. Nah, di sini saya sudah memasukkan nama kriterianya. Selanjutnya itu saya memasukkan bobotnya. Itu bobot untuk IPK-nya itu adalah 0,25. Kemudian itu untuk penghasilan orang tua itu 0,15, dan untuk prestasinya itu 0,10, dan untuk jumlah tanggungan orang tua itu 0,20, dan jarak tempuh ke kampus itu sama dengan 0,10. Nah, di sini tuh jenisnya itu untuk IPK benefit, untuk penghasilan orang tua itu cons, dan untuk jarak tempuh ke kampus itu cons. Jadi cons di sini ada di C2 dan di C5.
Kalau misalnya kalian ingin menambahkan kriteria lagi, bisa ditambahkan di sini. Dan juga kalau kalian mau menghapus, kalian bisa menghapus di sini. Selanjutnya itu kita akan lanjut ke data mahasiswa. Nah, di sini setelah kita klik lanjut ke data mahasiswa tadi, muncullah tampilan seperti ini. Bisa dilihat tabel data mahasiswa sudah otomatis terbentuk dengan kolom nama mahasiswa. Ini IPK, penghasilan orang tua, prestasi, jumlah tanggungan orang tua, dan jarak tempuh ke kampus. Kolom-kolom ini menyesuaikan kriteria yang kita isi tadi. Di sini kita tinggal inputkan nama mahasiswa dan nilai masing-masing kriterianya. Di sini saya akan memasukkan nama mahasiswa itu semisalnya Ayu Andira. Nama mahasiswa kedua itu adalah Indra Ayu Lestari. Dan mahasiswa ketiga adalah Sima, kemudian Adel, dan yang terakhir itu adalah Sa. Nah, setelah itu saya akan memasukkan jumlah kriterianya. Semisalnya di IPK-nya itu untuk Ayu Andira itu saya mengasihnya itu 3,92. Kemudian di Indra 3,95. Kemudian di Etsima 3,40. Kemudian Adel 4,00. Kemudian Isa itu 3,20. Nah, untuk penghasilan orang tua ini saya tidak menggunakan angka, tapi menggunakan poin-poin saja, yang dimana itu untuk penghasilan orang tua itu untuk Ayu Andira itu poinnya 2, untuk Indra Ayu Lestari poinnya 3, untuk Atsima poinnya 4, untuk Adel poinnya 3, dan untuk Isa poinnya 1. Kemudian di prestasi itu untuk Ayu itu poinnya 4, untuk Indra itu poinnya 3, dan untuk Atsima itu poinnya 2, dan untuk Adel poinnya 4, untuk Isa poinnya 1. Dan jumlah tanggungan orang tua itu untuk Ayu Andira 2, untuk Indra 2, untuk Atsima juga 3, dan untuk Adel 4, dan untuk Isa itu 2. Nah, untuk jarak tempuh ke kampusnya itu Ayu 100, kemudian Indra itu 89, kemudian itu Atsima 70, Adel 120, dan Isa 140. Nah, di sini kita akan menghitung hasil rankingannya. Kita akan klik hitung metode SAW. Nah, di sini ada hasil dari perhitungan SAW, di mana di data kriteria itu kriteria, bobot, jenis, kemudian matriks keputusan, terus ada normalisasinya. Terus normalisasinya ini didapatkan dari IPK itu bertipe benefit dengan max, dengan begini, kan dia bertipe di benefit, berarti nilai IPK yang terendah dibagi dengan nilai yang paling tertinggi. Jadi kan 3,94 dibagi dengan 4,0, hasilnya itu 9,8. Begitupun seterusnya. Dan di sini ada nilai akhir SAW, yang dimana Adel mendapatkan nilai akhir itu 0,658333. Hasilnya itu dari sini pembagiannya, dari 1 dikali 0,25 baru dikali terus dijumlah, hasilnya itu 0,658333, dan didapatkan hasil perankingannya itu di sini
dengan adil mendapatkan nilai yang paling terbanyak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.